Menantu Super Han San Qian. Bab 6376 Kegigihan Lotus. Xiaonu mengangguk. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Misalnya, bahkan jika Lian Hua bisa menahan Sulong, apa yang akan dilakukan orang-orang berpakaian hitam itu? Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya peduli dengan hal-hal ini. Yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan mengambil setiap kesempatan untuk mengobati Han San Qian. Xiaonu tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan kemudian langsung menyerang batu dewa 5 elemen. Meskipun Xiaonu mulai berlatih terlambat, dia memiliki ramuan Han San Qian untuk meningkatkan energinya. Oleh karena itu, energi Xiaonu masih sangat bagus. Dia memasukkannya ke dalam batu dewa 5 elemen di tangan Han San Qian tanpa ragu, dan secara alami mengisi kembali energi batu dewa 5 elemen dalam sekejap. Batu dewa 5 elemen seperti tanah kering yang tiba-tiba menyambut nektar. Itu menyebar secara langsung dan menyeluruh, dan kekuatan tak terbatas. Mulai perlahan berkumpul menuju Han San Qian. Merasakan kekuatan batu dewa 5 elemen, luka-luka Han San Qian mulai berkurang dan diobati. Bantu aku melindungi hukum. Han San Qian berkata dengan suara pelan. Detik berikutnya, dia dengan cepat membentuk segel dan sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Sayang sekali dia berada di dunia pesona lain di Eight Desolate Heavenly Book. Dengan kata lain, Han San Qian tidak bisa langsung melompat ke dunia lain dalam situasi berbahaya seperti sebelumnya. Kemudian menggunakan perbedaan waktu di dunia lain untuk melakukan perbaikan diri dengan cepat. Ini sebenarnya sangat disesalkan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Han San Qian sekarang adalah menanggungnya dengan keras. Baik itu Lian Hua atau Xiaonu, dia harus bergantung pada mereka. Hanya dengan mengandalkan kerja keras kedua wanita itu, dia bisa membeli lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri dan memulihkan lebih banyak kemampuan. Pada saat itu, dia bisa membuat perubahan yang berbeda dari situasi pertempuran saat ini. Waktunya ketat, tugasnya berat, dan bahkan sangat mustahil sampai batas tertentu. Namun, kehidupan semua orang sekarang ada di tangannya. Dia tidak punya cara dan pilihan. Dia harus memulihkan dirinya sebanyak mungkin. Pria berpakaian hitam itu perlahan mendekat, dan Lian Hua, menghadapi serangan gila Sulong, sudah mulai kehilangan kekuatan. Selain itu, selama seluruh proses, Lian Hua terus-menerus terluka. Setelah beberapa kali terluka, Lian Hua benar-benar kelelahan. Kamu hanya seorang penduduk desa, dan kamu berani bersikap lancang di hadapanku, dasar gadis sialan, aku ingin hidupmu. Sulong meraung, dan dengan kekuatan tiba-tiba di tangannya langsung menjepit leher Lian Hua. Lian Hua hampir tidak berdaya untuk melawan. Dan hanya bisa melihat dirinya ditangkap. Sulong hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan untuk langsung mematahkan leher Lian Hua dan membunuhnya sepenuhnya. Membunuhmu jika kamu ingin membunuhku, omong kosong apa? Lian Hua sama sekali tidak takut. Bahkan jika nyawanya diambil, dia tidak akan ragu sama sekali. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak memberi Han San Qian cukup waktu. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Dengan raungan, Sulong hendak menamparnya. Tamparan ini, belum lagi lebih, setidaknya bisa langsung membuat kepala Lian Hua terbelah di tempat. Namun, tepat saat dia hendak menamparnya, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh orang itu tidak dapat menahan senyum dingin. Sial, jika aku membiarkanmu mati saja, bukankah itu terlalu mudah untukmu? Menurutku kamu cantik, dan kebetulan anak buahku telah mengikutiku selama beberapa waktu dan itu sudah cukup sulit. Aku mungkin juga menahanmu di sini dan melayani saudara-saudaraku dengan baik. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang berpakaian hitam di belakangnya berteriak dengan gembira. Lian Hua menatap Sulong dengan marah dan malu. Dia tidak takut mati, tetapi akan menjadi mimpi buruk untuk dihina oleh sekelompok orang ini. Namun, itu tidak masalah. Karena dia memilih untuk berdiri dan membantu Han San Qian untuk menunda waktu, tentu saja, dia dapat menanggung konsekuensi apapun dan tidak akan pernah menyesalinya. Sulong melemparkan tangannya, dan Lian Hua yang terluka parah langsung terlempar ke sekelompok pria berpakaian hitam di tanah. Beberapa pria berpakaian hitam mengelilinginya, menempelkan pisau ke lehernya, dan mengikatnya.
Seperti kura-kura tua dan yang lainnya, ini adalah bawahan kelima Han Sanqian yang ditangkap. Agak memalukan bagimu untuk meminta puluhan ribu dari kami menikmati keindahan, tetapi, saudara-saudara, tidak masalah. Ada satu lagi, aku akan mengambilnya untukmu. Sulong berkata sambil tersenyum nakal. Bab 6377, ditangkap. Para pria berpakaian hitam itu bahkan lebih bersemangat. Jelas, Lotus adalah wanita cantik, tetapi Xiaonu adalah cahaya bulan putih di hati banyak orang. Siapa yang tidak akan mengasihani penampilannya yang lembut dan lemah? Sama seperti sekelompok serigala yang melihat daging, saat Sulong bergerak, lebih banyak pria berpakaian hitam juga bergerak. Di sisi lain, Xiaonu, yang telah menjaga Han Sanqian, jelas merasakan kekuatan yang meningkat di sekelilingnya, dan semua jenis langkah kaki dan teriakan dengan cepat mendekatinya. Xiaonu sangat gugup dan sedikit takut, tetapi ketika dia melihat ke belakang dan melihat Han Sanqian berlatih dengan sangat serius dengan mata tertutup, dia tidak ingin mengganggunya. Dia menarik napas, berdiri tegak, dan melindungi Han Sanqian. Han Sanqian selalu melindunginya. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia juga ingin melindungi Han Sanqian. Waktu berlalu dengan cepat, dan secara bertahap, setelah waktu yang tidak diketahui. Xiaonu tahu betul bahwa dia telah ditemukan. Meskipun ruang bawah tanah ini besar, itu tidak tak terbatas. Itu selalu memiliki jarak, jadi tidak akan butuh waktu lama untuk ditemukan. Ketika Sulong memimpin sekelompok pria berpakaian hitam dan maju terus, belum lagi Xiaonu, bahkan seseorang seperti Lao Wugui yang telah melihat banyak hal di dunia, pada kenyataannya, mustahil baginya untuk tidak mengalami fluktuasi emosi. Gadis kecil, kamu terlihat lembut dan baik hati di waktu normal, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu berani sehingga berani merebut Han Sanqian di hadapanku. Kau tahu, kau membuat kesalahan. Sulong relatif lembut. Lagi pula, di matanya, Xiaonu adalah gadis petani biasa yang pemalu dan takut pada berbagai hal. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sedikit ketakutan akan membuatnya benar-benar takut. Ekspresi Xiaonu berubah seperti yang diharapkan Sulong. Setelah mendengar ancaman ini dari Sulong, dia dengan cepat mundur selangkah. Sulong juga tidak melakukan apapun, tetapi hanya menatap orang-orang di sebelahnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Lian Hua, Lao Wugui, dan yang lainnya langsung dikawal. Gadis kecil, apakah kamu melihat kelima orang ini? Melihat Lian Hua ditangkap, Xiaonu tanpa sadar menjadi gugup. Keempat orang ini. Sulong menunjuk ke arah kura-kura tua, burung pipit, raja naga tua, dan banteng aneh, lalu tertawa dingin, aku akan menyiksa mereka semua satu per satu dan memenggal kepala mereka nanti. Setelah itu, Sulong menatap Lian Hua lagi, dan mengangkat dagunya sedikit dengan tangannya, berkata dengan nada main-main, mengenai wanita ini, aku telah menghadiahkannya kepada bawahanku. Kau juga tahu bahwa bawahanku semuanya laki-laki, dan wanita ini juga cukup cantik. Kau seharusnya tahu betul apa yang akan terjadi saat itu, gadis kecil. Sulong tersenyum penuh kemenangan, dan para pria berpakaian hitam di belakangnya juga mencibir penuh kemenangan. Wajah budak kecil itu bahkan lebih menunjukkan rasa takut. Meskipun dia adalah seorang gadis desa, dia tidak lebih buruk dari orang lain dalam konsep menjaga tubuhnya tetap murni. Sebenarnya, pendidikan semacam ini sendiri tidak ada hubungannya dengan budaya. Itu adalah sebuah konsep, sebuah tradisi yang telah diwariskan dari tulang hingga saat ini. Serahkan Han Sanqian dengan patuh, dan aku dapat menjamin bahwa akhirmu pasti akan berbeda darinya. Bukan saja aku tidak akan menyerahkanmu kepada bawahanku, sebaliknya, jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin memberimu jalan keluar. Kondisi ini memang sangat baik menurut Sulong, dan sulit bagi siapapun yang berada dalam situasi putus asa untuk menolaknya. Karena Anda hanya memiliki satu cara untuk mati, jika ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, ambil saja. Budak kecil itu menggigit bibirnya karena takut. Melihat bahwa dia tidak bergerak, Sulong langsung mengerutkan kening, apa, gadis kecil, sepertinya kamu tidak mau. Apakah kamu ingin berakhir seperti wanita ini? Aku tidak keberatan. Wajah Sulong berubah dan dia berteriak dengan suara dingin. Budak kecil itu menatap Lotus yang berdarah dan menyedihkan, tetapi dia sama sekali tidak takut.
Sebaliknya, ada lebih banyak tekad di matanya. Selama aku masih hidup, kamu tidak bisa mendekati kakak laki-lakiku San Qian. Setelah kata-kata itu jatuh, budak kecil itu langsung meledak ke orang luar untuk pertama kalinya. Jelas, dia telah sepenuhnya memasuki kondisi bertarung. Sulong sangat marah. Seorang jalang kecil, dia memberinya wajah, tetapi dia masih tidak tahu malu. Baiklah, kau yang memintanya. Aku sudah memutuskan. Aku akan menanggalkan pakaianmu sekarang. Bab 6378, ambil kembali pakaianmu. Tingkah laku budak kecil itu benar-benar menyulut amarah Sulong. Gadis-gadis desa berani melawannya seperti ini, dan dia jelas perlu mengejutkan orang banyak. Dia harus memberi tahu bawahannya, atau penduduk desa yang mencoba melawannya, atau bahkan siapapun, bahwa dia, Sulong, akan selalu menjadi dewa di atas mereka. Tidak seorang pun bisa menggoyahkannya, dan tidak seorang pun bisa tidak mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, dia harus memulai dengan budak kecil ini dengan kepribadian yang paling lemah. Hanya dengan memberi gadis ini pelajaran yang keras, semuanya akan mencapai efek jera terbaik. Dia ingin menanggalkan pakaiannya dan membuatnya benar-benar tidak bermartabat, yang tidak semudah mengatakannya. Begitu kata-kata itu terucap, Sulong sudah menerkam budak kecil itu. Lepaskan, lepaskan darinya. Orang-orang berpakaian hitam juga sangat bersemangat. Siapa yang bisa menolak pertunjukan seperti itu? Hahaha. Utusan utama dan yang lainnya juga sangat senang. Mereka sendiri bukanlah orang baik, dan mereka sama sekali tidak memiliki batasan moral. Terlebih lagi, bagi mereka, mereka telah tertekan begitu lama, dan sekarang mereka dapat melampiaskan kemarahan mereka pada orang-orang Han San Qian dan melakukan beberapa program drama, yang tentu saja akan mereka nikmati. Hati-hati. Lian Hua berteriak cemas ke arah lapangan. Meskipun dia sendiri terluka parah dan dalam situasi yang sangat berbahaya, dia tetap tidak lupa untuk mengingatkan, saudara perempuan ini yang baru-baru ini menjalin hubungan dengannya. Xiaonu juga tahu bahwa Sulong sangat kuat. Dia sendiri juga seorang pemula, jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia sangat fokus pada seluruh proses. Selama beberapa ronde berturut-turut, Xiaonu tidak kehilangan keunggulan apapun. Namun, kesenjangan kekuatan selalu ada. Terutama banyak gerakan Xiaonu yang hampir sama dengan Lian Hua. Oleh karena itu, bagi Sulong, yang telah berhadapan dengan Lian Hua, sebenarnya itu tidak cukup. Selain itu, kultivasi Xiaonu sendiri tidak sebaik Lian Hua. Setelah beberapa ronde, Xiaonu ditakdirkan untuk kalah lebih menyedihkan. Namun, Sulong, yang mengetahuinya dengan baik, tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan kotor apapun. Jika dia ingin menghancurkan Xiaonu, dia tahu dia hanya perlu mengangkat tangannya sebelum pertarungan dimulai. Dia ingin menyiksa budak kecil itu dan mempermalukannya secara perlahan. Setiap kali, setelah dia mengalahkan budak kecil itu, dia hanya melukainya sedikit, lalu mengambil kesempatan untuk merobek bagian tertentu dari pakaiannya. Dia hanya merobek lubang kecil pada satu waktu, dan tidak membiarkannya tidak memiliki apapun. Jelas, ini seperti permainan elang menangkap ayam, tetapi elang itu sangat kenyang hari ini dan tidak mau makan sama sekali. Dia hanya bermain dengan ayam. Tentu saja, tidak menyenangkan atau mengasyikkan untuk mengekspos semuanya sekaligus. Itu adalah bagian yang paling mengasyikkan untuk dikupas sedikit demi sedikit. Budak kecil itu sangat kesal. Dia akan terlihat telanjang sedikit demi sedikit. Ini tidak dapat diterima di depan gadis manapun, belum lagi semakin banyak pakaiannya yang terekspos. Gadis kecil, setengah dari pakaianmu tersisa. Jika kamu tidak menyingkir, kamu akan ditelanjangi. Goda Sulong. Xiaonu malu dan marah, tetapi tidak ada cara untuk memintanya menyingkir. Jangan sebut-sebut menelanjangiku. Bahkan jika kau mengulitiku, aku tidak akan pernah menyerah. Aku tetap berkata bahwa jika kau ingin menyentuh saudaraku San Qian, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Meskipun Xiaonu adalah yang paling lembut, kegigihan dan tekad yang ditunjukkannya saat ini bahkan lebih kuat daripada Han San Qian. Xiaonu, kerja bagus. Lian Hua tidak bisa tidak memuji Xiaonu. Mereka semua berasal dari desa yang sama dan merupakan saudara perempuan yang baik. Penampilan Xiaonu jelas membuat wajahnya sangat cerah.
Kura-kura tua, sapi aneh, dan yang lainnya juga saling memandang. Mereka telah melindungi dan merawat gadis kecil ini sampai batas tertentu sebelumnya, tetapi sekarang gadis kecil ini telah memberi mereka pelajaran yang sulit. Xiaonu, kau memanggilku kakak laki-laki dan kakak laki-laki sebelumnya, dan kupikir kau hanya bersikap sopan. Di masa depan, jangan khawatir apakah kakak laki-lakiku mengenalimu atau tidak. Singkatnya, kau adalah saudara perempuan yang baik bagi kami. Ya, jika kita bisa bertahan hidup hari ini, jangan khawatir. Di masa depan, saudaramu akan berdiri di hadapanmu jika terjadi sesuatu. Beberapa orang tersentuh oleh kegigihan Xiaonu dan memujinya dengan cara mereka sendiri. Kalian semua adalah ikan dan udang busuk. Tidak seorang pun bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Aku tidak tahu apa yang kalian banggakan. Baiklah, mari kita lanjutkan saja. Bab 6379, hampir hilang. Sulong berteriak marah dan bergegas menuju Xiaonu lagi. Xiaonu sama sekali tidak takut dan bergegas maju dengan gigi terkatup. Meskipun dia bukan tandingannya, Xiaonu sama sekali tidak berniat mundur. Meskipun pakaiannya semakin menipis, dia sama sekali tidak peduli. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Pertama, lengan bajunya ditarik sepenuhnya, memperlihatkan dua lengan ramping seperti batu giok. Kemudian, pinggangnya robek, memperlihatkan perutnya yang rata. Kemudian, bahunya. Setelah pakaian di bahunya robek, hanya bahunya yang terlihat. Singkatnya, sebenarnya, tidak banyak pakaian yang tersisa di tubuh Xiaonu. Dalam arti tertentu, tidak banyak perbedaan antara mengenakan pakaian renang dan mengenakan pakaian renang. Namun, pakaian renang adalah satu hal di bumi, dan itu adalah hal lain di sini. Xiaonu sangat sedih hingga dia hampir menangis, dan air matanya sudah mengalir di wajahnya. Namun, meskipun begitu, Xiaonu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tidak. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan dengan tegas berdiri di depan Han Sanqian dan tidak membiarkan siapapun menyentuh Han Sanqian. Gadis kecil, mengapa kamu tidak menyingkir? Jika aku memukulmu lagi, tidak akan ada yang menutupi tubuhmu. Kamu cantik, tetapi akan menjadi kerugian besar bagi banyak orang untuk melihatmu telanjang. Ekspresi Sulong tidak berubah. Dia membujuk saat ini, tentu saja, bukan karena kebaikan, tetapi karena mereka sudah bermain, dan dia, sebagai kepala istana, juga seorang pria. Dan budak kecil itu benar-benar memenuhi standar estetikanya. Tentu saja, dalam pertarungan ini, dia juga menjadi semakin menyukai sosok budak kecil itu. Jika budak kecil itu bersedia berubah pikiran, dia bisa dibebaskan dari hukuman oleh anak buahnya sendiri. Tentu saja, karena dia tidak menghormati dirinya sendiri, dia tentu perlu memberikan kompensasi untuk dirinya sendiri. Budak kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan wajahnya yang berlinang air mata masih penuh dengan keteguhan hati. Kamu hanya mencari kematian. Marah, Sulong tiba-tiba benar-benar marah. Bahkan saat ini, dia masih di pihak Han Sanqian. Baiklah, kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Sulong mengangkat tangannya dan hendak mengambil tindakan. Hentikan. Lotus tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Sulong mengerutkan kening dan kembali tersadar. Sulong, bagaimanapun juga kau adalah penguasa istana, dan kau juga seorang pria. Bagaimana kau bisa menindas wanita lemah? Datanglah padaku jika kau punya nyali. Itu hanya melepas pakaian, lepas pakaianku. Apakah Lotus tidak punya rasa malu? Jelas tidak, tetapi alasan mengapa berdiri hanyalah untuk melindungi budak kecil itu. Dia adalah kakak perempuan, jadi wajar saja baginya untuk menanggung penghinaan ini. Lepas pakaianmu. Sulong tersenyum dingin, lalu berjalan beberapa langkah, berdiri di depan Lotus, dan menatap Lotus. Lotus memang cukup cantik, tetapi emosinya sedikit panas. Sulong tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa niatnya, tetapi sedetik kemudian, dia tiba-tiba tersenyum jahat dan merobek sepotong pakaian Lotus. Lotus tiba-tiba merasa tidak nyaman dan terhina, memalingkan mukanya, menahan amarah dan rasa malunya, dan memilih untuk menggertakkan giginya untuk bertahan. Dia pikir selama dia bisa menahannya, budak kecil itu tidak akan membutuhkannya. Jadi, betapapun sulitnya, dia harus bertahan. Sulong tersenyum, memegang dagunya dengan tangannya,
lalu mengangkat kepala Lian Hua untuk menghadapnya. Jangan terburu-buru, pakaiannya harus diambil satu per satu. Sulong tertawa dingin, kamu tidak bisa menghindarinya, dan begitu juga dengan miliknya. Setelah dia selesai berbicara, Sulong mencibir. Lian Hua terkejut dan mengumpat dengan marah, Sulong, kamu jalang, kamu tidak tahu malu, jika kamu punya nyali, datang saja kepadaku secara langsung, aku tidak takut untuk memberitahumu, selama kamu berani menyentuh Xiaonu, aku, Lian Hua, akan berubah menjadi hantu yang ganas, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berubah menjadi hantu yang ganas. Kamu harus berubah menjadi hantu terlebih dahulu. Sulong mendengus dengan jijik, jangan khawatir, aku akan membantumu, ayo, suruh dia pergi untukku. Utusan utama dan yang lainnya segera mengelilingi mereka dengan mencibir. Berikan dia padaku dan lemparkan dia ke bawahanku untuk bermain-main. Sedangkan kau. Sulong mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaonu, ikuti aku dan bersenang-senanglah dengan Xiaonu. Bab 6380 sangat bersih. Mengikuti perintah Sulong, utusan utama dan yang lainnya tertawa gembira dan terbang menuju Xiaonu dengan tergesa-gesa. Xiaonu yang malang seperti seekor domba yang akan disembelih, menyaksikan para serigala menerkamnya. Meskipun dia melawan, bagaimana dia bisa melawan para serigala dengan kekuatannya yang kecil, terutama sekelompok serigala? Di bawah ejekan Sulong dan yang lainnya yang disengaja, Xiaonu terus-menerus terluka dan hatinya terus-menerus terluka, karena sekelompok orang ini memikirkan cara untuk mempermalukannya. Melihat pemandangan ini, kura-kura tua dan yang lainnya benar-benar tidak tahan, tetapi mereka ditahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lotus juga dikelilingi oleh sekelompok orang berpakaian hitam saat ini. Belum lagi membantu Xiaonu, bahkan penghinaan yang dideritanya tampaknya tidak kalah dari Xiaonu. Kalian bajingan, Raja Naga Tua itu meraung dan mengumpat dengan keras. Hanya dengan cara ini dia bisa sedikit meredakan kemarahan batinnya. Tetapi semuanya terus berlanjut. Sulong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, tenggelam dalam proses menyiksa Xiaonu. Para pria berpakaian hitam juga sangat bersemangat, dan mereka masih bersenang-senang. Satu kesempatan terakhir, mari kita habisi mereka semua bersama-sama. Sulong akhirnya merasa cukup bersenang-senang. Utusan utama dan yang lainnya mengangguk, dan melambaikan tangan kepada kerumunan berpakaian hitam. Kedua belah pihak bergerak serempak, terikat untuk menggelar pertunjukan besar bersama. Lian Hua dan Xiaonu tahu bahwa perlawanan tidak ada artinya, dan menutup mata mereka dengan putus asa. Meskipun akhirnya menyedihkan, kedua wanita itu tidak menyesalinya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menunda sampai Han Sanqian bangun, tetapi setidaknya mereka memiliki hati nurani yang bersih dan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, tepat ketika kedua wanita itu sedang menunggu penghakiman takdir dan saat-saat penghinaan, angin sepoi. Sepoi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba bertiup di wajah mereka. Ini bukan apa-apa, tetapi sedetik berikutnya, kedua wanita itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini adalah tempat yang relatif tertutup, jadi dalam keadaan normal, tidak mungkin angin bertiup di wajah. Tidak mungkin ada angin di sini. Memikirkan hal ini, mereka membuka mata mereka hampir bersamaan. Sulong dan yang lainnya juga menyadari keanehan ini, dan melihat sekeliling satu persatu, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Angin, dari mana angin itu berasal? Kura-kura tua dan yang lainnya juga mendongak dan melihat sekeliling. Anginnya sangat sepoi-sepoi, tetapi bertiup sepanjang waktu. Anginnya sangat tipis dan ringan, tetapi membuat orang merasa sangat nyaman, seperti angin musim semi yang bertiup di musim semi, dan juga seperti angin sejuk yang terasa di bawah naungan pepohonan di musim panas. Ada yang salah. Raja Naga Tua itu juga merasakan ada yang salah. Pada saat ini, seseorang dalam formasi Sulong berteriak lebih dulu. Di mana Han? Han Sanqian. Mendengar suara ini, Sulong dan yang lainnya menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Han Sanqian, yang baru saja duduk di sana berlatih, telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah orang itu tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Sulong dan yang lainnya buru-buru melihat sekeliling, tetapi kemanapun mereka melihat, mereka tidak melihat Han Sanqian. Dia masih di sini tadi, bagaimana? Bagaimana orang ini bisa benar-benar menghilang dalam sekejap mata? Kemana dia pergi?
Sekelompok orang itu semua tercengang. Jumlah mereka sekarang tidak sedikit, tetapi di tempat umum seperti itu, Han Sanqian benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dan terkejut? Mungkinkah orang itu melarikan diri? Melarikan diri. Memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi tampaknya dia melarikan diri terlalu cepat. Tentu saja, yang lebih penting, bagi Sulong, ini tidak mungkin. Anda tahu. Jika Han Sanqian benar-benar ingin melarikan diri, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, kemana dia pergi, dan apa yang ingin dilakukan orang ini? Kemampuan Han Sanqian, bahkan jika dalam keadaan seperti ini sekarang, selama dia masih hidup, itu pasti merupakan ancaman besar. Mungkin mereka telah dikalahkan sampai batas tertentu. Bayangan psikologis, atau mungkin itu benar-benar unta kurus yang lebih besar dari seekor kuda. Ketika semua orang dengan panik memindai sekeliling, tiba-tiba, sebuah seringai ringan mencapai telinga semua orang. Mengapa, matamu begitu buruk? Kamu tidak bisa melihatku seperti ini. Han Sanqian, itu suara Han Sanqian, di mana dia? Ketika mereka mendengar suara Han Sanqian, sekelompok orang langsung menjadi seperti burung yang ketakutan, dan mereka semua mendongak ke atas kepala mereka mengikuti suara itu. Dan di atas kepala mereka, Han Sanqian sedang melayang di sana saat ini.